Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan dengan Bang Fenad. Bang, kalau nama Patrick Kluivert yang santer di gawang-gawang, ya digadang-gadang ingin menjadi pelatih pengganti STY ini, bagaimana dengan rekam jejaknya di dunia kepelatihan? Kalau pemain kan tidak diragukan lagi, klub-klubnya besar semua, Barcelona, Ajax, kemudian AC Milan. Tapi kalau di dunia pelatih seperti apa, Bang? Ya, bahkan juga saya tambahin sedikit ya, bahkan bermain di tingkat profesional, di klub dia bermain 343 pertandingan dengan gol 149. Di timnas sendiri dia bermain 79, golnya 40. Artinya mungkin kalaupun ini jadi pelatih, mungkin bagus untuk nanti penyerang-penyerang depan kita ya. Mungkin bisa lebih produktif nantinya ke depan. Tapi kalau kita memang bicara masalah kepelatihan, tadi sudah kita bahas juga sama-sama, bahwa memang dia lebih banyak dominan menjadi asisten pelatih di klub-klubnya. Bahkan kita tahu juga pernah menukangi Curaçao, itu adalah negara ibunya ya, di mana dia juga di sana pernah meninggalkan tim sebelum selesai. Yang ini menjadi rumor yang begitu kencang di dunia sepak bola, sehingga akhirnya mungkin banyak orang yang agak sedikit mendiskreditkan seorang Kluivert. Tapi menurut saya, apapun itu, kita akan melihat bagaimana kemampuannya nanti untuk menukangi Indonesia. Dan tidak bisa kita hanya menilai sebatas apa yang kita lihat dari data itu. Jadi ya mungkin dia dengan berbagai dia menjadi asisten pelatih, terutama dengan Louis van Gaal, ini bisa menjadi ilmu yang dia dapat banyak di sana, kan itu kan kita belum lihat. Jadi kita ya cukup mendukung saja. Bagaimanapun juga kalau menurut saya Pak Erick Thohir pasti memilih orang yang tidak sembarangan. Oke. Baik. Saya mau kembali ke Mark Klok. Mark, masih mendengar suara saya, Mark? Saya masih dengar. Baik. Mark, kalau kita bandingkan dengan gaya permainan STY, kan gaya permainan Asia lah ya. Kalau misalnya benar Patrick Kluivert ataupun pelatih Belanda masuk, artinya akan berubah total gaya permainannya menjadi total football atau permainan Eropa begitu. Nah, menurut Mark sendiri, kira-kira transisinya nanti akan sulitkah? Atau bagaimana sebenarnya perbedaan kedua gaya permainan Asia maupun juga Eropa ini? Buat saya tidak terlalu susah karena semua pemain modern sepak bola sekarang punya kualitas untuk adapt. Banyak dan juga mayoritas pemain timnas Indonesia sekarang main di Eropa dan semua udah tahu dengan sistem begini. Saya yakin mungkin 4-3-3, tapi juga pemain Indonesia main sistem ini di semua klub hampir. Dan buat saya sistem tidak terlalu faktor utama buat adaptation atau apapun. Saya pikir itu gampang. Oke, lalu apa yang menurut Mark menjadi faktor penting untuk adaptasi nantinya dengan pelatih baru, Mark? Untuk dia sendiri adapt ke culture kita, adapt ke Indonesia. Adapt dengan pemain, juga chemistry team yang penting buat pelatih baru untuk dapatkan tim ini dengan tim yang solid di dalam tim, di luar lapangan. Itu faktor-faktor sangat penting untuk sukses kepada Patrick Kluivert. Tapi kalau benar Patrick Kluivert ini menjadi pelatih timnas Indonesia, adakah keinginan Anda untuk kembali membela timnas, Pak? Pasti. Klok selalu mau main buat timnas Indonesia, dan 3 tahun terakhir lumayan banyak main, mungkin 6 bulan terakhir. Ada insiden yang datang dan saya tidak dipanggil lagi, tapi saya siap buat membela timnas Indonesia selalu. Oke, sudah ada dihubungi belum, Mark, kira-kira? Karena ini news belum official kan, kita juga belum tahu Patrick Kluivert adalah benar pelatih. Tapi apapun saya mungkin tahu, saya tidak bisa bicara sekarang. Iya, begini Mark, dengan masuknya Kluivert ini tantangannya adalah Indonesia harus bisa untuk tembus Piala Dunia. Kira-kira realistis tidak? Saya pikir realistis. Dengan pelatih baru saya pikir realistis. Tapi kita juga tidak punya banyak waktu. Karena Maret udah 2 pertandingan yang sangat sulit dan sangat berat dan sangat penting.
buat target ini, dan buat dia juga dia tidak punya banyak waktu untuk menjadi mimpi kita. Tapi Australia, Bahrain kita harus bisa menang dengan quality kita. Mungkin Japan tidak terlalu realistis, kita masih di bawah kita, tapi untuk tim lain saya tidak lihat adalah tim yang lebih kuat dan punya quality lebih kepada timnas Indonesia. Oke, Mark, kita tahu ya Mark bahwa Coach STY ini banyak sekali fansnya, dan pada saat ia dicopot dukungan mengalir deras untuk STY begitu. Nah, mungkin apa pesan dari Mark sendiri untuk para pecinta sepak bola tanah air agar bisa percaya begitu bahwa putusan ini yang terbaik, bahwa timnas kita nanti ke depan akan bisa membawa kabar baik lah begitu, bisa lolos babak kualifikasi Piala Dunia? Saya pikir semua orang di sepak bola selalu punya opini, pemain, netizen, siapapun. Tapi yang penting federasi bikin keputusan dengan ketahuan lebih kepada kita. Dan kita juga harus hormati federasi dengan hal yang mereka lakukan. Mereka lihat mungkin setiap hari, setiap minggu evaluasi, daily communication. Dan kalau desisi ini udah fix, ya kita harus terima, kita harus move on, kita harus support dan dukung semua kita bisa untuk pelatih baru bikin sukses. Tapi pasti mereka sedih juga karena mungkin mereka cinta dengan Sintayong. Tapi ini adalah hidup, ada orang yang datang, ada orang pergi, itu tidak biasa, itu biasa di sepak bola juga. Baik. Oke, ada yang datang dan pergi itu biasa. Iya, nah, catatannya itu harus di-highlight itu. Kita harus move dari on. Bagaimana Bang Fenar? Kita harus move on nih, karena pertandingan sudah dekat dengan lawan Australia nih. Iya betul, tadi saya juga sudah katakan ya, apa yang harus kita lakukan adalah mendukung dari federasi ya. Bagaimanapun keputusan dari federasi itu pasti sudah dipikir matang-matang. Jadi kalau menurut saya, orangnya belum kerja tapi itu udah menghujat. Ya kan, ini kan belum kelihatan apa hasilnya. Dan saya sangat setuju apa yang dikatakan tadi oleh Mark Locke. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah dilakukan ini bisa justru malah membuat satu perubahan yang baru bagi tim, yang terutama adalah chemistry dan juga bagaimana hubungan antar pemain dalamnya. Ini yang paling penting, karena sepak bola berbicara kompleks, bukan hanya sekedar strategi doang. Kalau strategi tadi udah dikatakan oleh Mark Locke, pasti akan bisa dijalankan oleh pemain. Bagaimana penerapan. Ya. Ini kalau sepak bola, ini bahasa sepak bola, semua pemain bisa melakukannya, tapi bagaimana penyampaian program yang bagus dari pelatih, mungkin itu paling penting. Karena apa? Implementasi di lapangan itu semua kembali dari latihan. Nah, kalau latihan memang bagus programnya, strategi jelas dengan 3-4-3 mau 4-3-3, apapun bolanya, pemain pasti bisa melakukannya. Oke, nah kalau kira-kira peluang bergabung lagi Mark Locke di Indonesia gimana nih menurut Saya dukung kalau Mark Locke kembali ke timnas Indonesia. Dukung ya? Dia siap nih untuk dihubungi. Ya bagaimanapun juga setiap pemain pasti akan siap untuk dipanggil timnas ya. Terutama mungkin seperti Mark Locke juga yang juga kemarin di eranya di era ST. Mungkin Elkan juga mungkin bisa kembali nantinya. Ya, Raiders juga mungkin bisa kembali. Jadi mungkin ya itu yang paling penting adalah bagaimana hubungan ya, chemistry antara pelatih ke pemain dan juga ke dalam stakeholder dalam tim sendiri itu penting sekali. Karena itulah membuat kenyamanan dari setiap pemain untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan ini paling penting catatannya, ya tadi kita katakan bahwa semua kita harus dukung dulu, kita harus juga bagaimana perkembangannya. Kalaupun memang nantinya memang ada kegagalan, ya itu kembali hak para netizen untuk menilainya. Baik, terima kasih Bang Fenar waktunya bergabung sama kami, juga Mark Locke sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Intinya adalah kita harus move on dan kita harus terus mendukung timnas untuk ke depannya. Terima kasih. Yang datang semua. Dan pergi itu biasa. Nah, itu harus diingat itu pokoknya kata-kata Mark Locke untuk netizen ataupun pecinta sepak bola yang datang dan pergi itu hal biasa. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Bapak-bapak. Sehat selalu semuanya. Ya, kita akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi usai jeda pemirsa.